Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu
anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Allah. Patut kiranya untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada siang hari ini, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan syukur alhamdulillah, di tahun 1443 Hijriah ini, di tahun 1444 Hijriah ini, kita diberi kesempatan lagi oleh Allah, dipertemukan lagi oleh Allah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan juga harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas amal ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah. Umat Islam saat ini yang merupakan mayoritas muslim yang terbesar penduduknya di dunia ini, kita sungguh sangat prihatin. Bagaimana tidak, umat Islam dalam posisi termarginalkan, terpinggirkan hampir di seluruh aspek kehidupan. Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan syariat puasa ini menjadi solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Apalagi kalau kita lihat tantangan dakwah ke depan semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat, semakin complicated, terutama di media sosial. Maka bagaimana puasa ini membawa perubahan agar bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun baladun ghafur. Maka puasa harus berkualitas. Puasa harus benar-benar kita laksanakan dengan baik, tentu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu sesuai dengan Rasulullah SAW yang menginginkan dalam beberapa hadis. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ila jumalah." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lantas bagaimana puasa yang berubah ini? Karena tantangan Jawa semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat itu. Maka pertama adalah mari kita melakukan sebuah optimalisasi Ramadan sebagai syahrul dakwah wa jihad fi sabilillah. Kenapa ini penting? Karena saat ini saya katakan tantangan dakwah sudah mengepung umat Islam. Yang namanya kemungkaran, kebatilan, kedzaliman, dan kemaksiatan. Dan kemaksiatan tidak dalam arti bermakna yang kita ketahui selama ini, yaitu berzina. Tapi kemaksiatan yang dasar adalah kemaksiatan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Maka bagaimana semangat kita dalam Ramadan harus ada semangat untuk bergelora dalam berdakwah dan mencerahkan umat Islam di tengah-tengah umat yang saat ini butuh pencerahan. Semangatnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada di antara kita sekalian umat Islam ini untuk apa? Melakukan sebuah proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya sudah saatnya lah dakwah yang selama ini mungkin secara amatiran harus dikelola secara profesional, dikelola secara manajemen yang bagus, yang apik. Ketika sebuah kebenaran yang namanya dakwah itu tidak dikelola dengan baik secara profesional, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.
Bagaimana firman Allah, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahu bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mendapatkan di jalan Allah dalam barisan yang teratur seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Maka ke depan umat Islam yang memiliki potensi yang luar biasa ini harus dakwahnya dikelola secara manajemen dengan bagus. Dan ini juga semangat dakwah kita juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kedoliman dan kemaksiatan, maka tugas kita sebagai seorang Muslim visioner progresif adalah man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-aful iman. Ini semangat kita dalam berdakwah dan berjihad fi sabilillah. Ketika kita melihat umat Islam dikepung dengan kemungkaran, kedoliman, kemaksiatan dan terusnya, yang artinya barang siapa di antara kalian, di antara kamu melihat kemungkaran, maka janganlah kamu rubah, yaitu dengan biyadihi, yaitu dengan tangan, dengan the power of politik. Artinya umat Islam harus melek politik. Islam tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan, termasuk Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik dan sebagainya, termasuk masjid di dalam. Karena saat ini umat Islam menghadapi tantangan begitu dahsyat, dan kita sungguh aneh hidup di negeri yang kita cintai. NKRI yang katanya harga mati, yang mayoritas Muslim yang terbesar di dunia ini, tapi masih ada semangat Islamophobia. Orang Islam takut dengan ajaran Islam, orang Islam takut dengan penerapan syariat Islam atau tatbikus syariah. Umat Islam takut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ada di negara yang kita cintai, yaitu Islamophobia, dan ini merupakan skenario global yang juga dalam ilmu demonologi Islam. Ketakutan Barat terhadap Islam yang sangat asik, yang sangat brutal dan radikal. Sangat Islam digambarkan secara negatif, digambarkan agama yang menakutkan, agama yang kejam, agama yang yang sangat brutal atau yang sangat tidak diinginkan oleh umat Barat, digambarkan secara negatif. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Resilience. Artinya ada pertarungan antara Barat dan Timur, pertarungan antara peradaban Barat dan Timur, yaitu Islam melawan versus Barat. Itu digambarkan dalam bukunya bahwa Islam adalah masa depan, maka mereka takut dan panik. Maka bagaimana menghancurkan Islam melalui gerakan yang disebut dengan huzul fikri, perang ideologi, perang pemikiran yang saat ini sudah bermain di media sosial. Maka tugas kita bagaimana berdakwah di tengah-tengah umat harus masuk kekuasaan. Apakah itu di istana, apakah itu di parlemen, eksekutif, yudikatif, umat Islam harus menyebar ke sana. Orang-orang soleh, orang baik harus berada di tengah-tengah tempat-tempat strategis. Kalau tempat-tempat strategis itu tidak dikuasai oleh Islam, maka tempat-tempat itu akan dikuasai oleh kaum liberalisme, sekularisme, pluralisme, neokomunisme, dan Syiaisme dan seterusnya. Dan sekarang dalam kondisi kuat, mereka sudah masuk di pusat-pusat kekuasaan. Siapa yang salah? Umat Islam, karena buta politik, tidak melek politik. Maka dakwah yang diiringi dengan kekuasaan itu adalah dakwah yang sangat efektif untuk merubah kemungkaran itu. Yang kedua, masalah muslimin sidang terjemah Allah. Yang kedua adalah kita rubah ketika kita melihat kezaliman, kemaksiatan itu dengan lisan. Lisan inilah kekuatan para ulama. Lisan inilah kekuatan para kiai, para ustaz, para aktivis masjid, para penggiat dakwah, para mujahid dakwah, para juduo harus bangkit saat ini bahwa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita jangan bukan bahwa kita adalah bangsa Muslim, tapi kenyataannya yang namanya umat Islam termarginalkan, terpinggirkan, dan kita mengalami krisis multidimensional. Ada darurat yang luar biasa di negara yang kita cintai, yaitu darurat narkoba, darurat prostitusi, darurat perjudian, ditambah dengan darurat korupsi berjamaah semakin cerdas, semakin meluas. Gaya hidup yang hedonisme, yang materialisme, inilah penyakit-penyakit sosial. Tentu kita berharap Ramadan ini mampu menjadi solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya,
Ketika kita melihat kemungkaran dan kemaksiatan di hadapan kita yang saat ini benar-benar ada bukan bohong, maka tugas kita adalah paling ringan adalah mendoakan. Ketika kita melihat kemungkaran, kita nggak bisa dengan kekuasaan, dengan the power of politik. Kemudian yang kedua nggak bisa dengan lisan, maka adalah kita dengan hati minimal mengingkari atas kemungkaran dan kemungkaran dan kemaksiatan itu, menolak, yaitu dengan doa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Maka semangat kita adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairum in kuntum ta'lamun. Kita dipanggil oleh Allah, hai yang beriman, orang-orang yang daurah, yang ditarbiyah di Ramadan 1 bulan penuh ini. Karena dulunya puasa adalah lantak takut dipanggil oleh beriman, hai orang beriman. Tidaklah, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu transaksi, suatu muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ternyata tijarnya, perdagangannya, bisnisnya di sini bukan di makna ekonomi, bukan di makna iktisadi, ekonomi secara makro maupun secara mikro, tapi adalah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki pada kita, Allah yang menciptakan langit yang tinggi, Allah yang menciptakan alam semesta yang teratur dan indah, dan kita berada di genggaman. Maka kita harus taat samina wa ta'ala terhadap keputusan Allah. Tidaklah kalian berdakwah berjihad fisabilillah, yaitu dengan beriman kepada Allah. Ada tauhid, ada akidah di sini, ada keimanan di sini. Yang kedua adalah hendaklah kalian mempercayai, meyakini akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam yang sempurna, Islam, agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang lepas dari ajaran Islam. Islam tidak hanya bicara ibadah ritual, Islam tidak hanya bicara ibadah makhluk, tapi ibadah makhluk, termasuk di dalamnya adalah pentingnya politik dan ekonomi. Dan inilah kelemahan Islam, tidak menguasai di bidang politik dan ekonomi, maka Islam kalah terus dan kalah terus. Apalagi saat ini masuk tahun politik, maka masalah sadar betul bahwa politik itu penting, kekuasaan itu penting, tetapi harus kita rebut dengan cara konstitusional. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Dan yang berikutnya adalah ketika kita bicara tentang dakwah dan jihad fisabilillah, karena saya katakan saat ini bukan babnya bab toharo, bukan babnya masalah fikih, tetapi masalahnya adalah bab dakwah dan jihad fisabilillah. Karena Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Indonesia dalam cengkraman politik oligarki yang benar-benar hak bukan hoax. Indonesia lemah, tidak berdaulat, hampir nyaris kehancuran bangsa Indonesia ini. Masalah muslimin sedang Jumat. Maka dakwah kita, jihad kita saat ini dibutuhkan adalah dakwah dengan bilma, dengan kekuatan, dengan kekayaan kita, dengan harta benda kita, dengan jiwa kita. Masalah muslimin sedang Jumat. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam bab masalah jihad dan fisabilillah di tengah-tengah akhir zaman ini yang perlu diutamakan dakwah ini, ternyata Allah sudah melakukan sebuah transaksi antara Allah dan hambanya, antara Allah dengan kita, yang namanya manusia. Itu difirmankan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 111. Allah berfirman, Inna Allah astaro minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Yaitu diri kita dan harta benda kita. Dan nanti kita akan diberi pahala yang namanya surga. Masalah muslimin sidang Jumat 2. Yang kedua, agar puasa membawa perubahan itu adalah mari kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul ukhuwah Islamiyah. Mari kita bangun solidaritas umat Islam. Mari kita bangun persatuan umat Islam, membangun ukhuwah Islamiyah. Apa yang terjadi ketika kita bicara ukhuwah Islamiyah, persatuan, persaudaraan? Justru yang terjadi saat ini adalah gesekan, yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah pembelahan umat, yang terjadi adalah polarisasi umat. Kenapa ini terjadi? Karena umat Islam masih ada penyakit dalam jiwanya yang disebut dengan ta'asub isbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan. Ya. Ini masih ada. Dakwanya bukan dakwah rabbaniyah, akan tetapi dakwanya yaitu asobiyah.
Bukan dakwah mengajak kepada jalan Allah, tapi dakwahnya mengajak kepada persekutuan, hizbiyah, golongan dan seterusnya. Dan ini disindir oleh Allah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok, tiap-tiap golongan, tiap-tiap partai merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka semangat kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Kalau kita menjadi orang mukmin yang kafah, mukmin yang totalitas, dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan pemahaman para soleh, maka ukhuwah Islam itu akan terwujud. Landasannya adalah iman, bukan asobiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maka semangat kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kaum umat Islam kepada tali agama Allah, dan jangan kau bercerai-berai. Tapi faktanya yang terjadi adalah bercerai-berai umat Islam ini. Mudah-mudahan puasa ini membawa persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat Allah, sehingga sabda Rasulullah SAW akan terrealisasi. Betapa pentingnya kita menjalankan ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan. Tidak boleh ada fanatik yang berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh berpartai, bukan berarti kita tidak boleh berorganisasi, berhizbiyah boleh, tapi itu menjadi sarana, wasilah, bukan menjadi hoya, bukan menjadi tujuan. Sekarang terbalik. Organisasi apapun, harokah Islamnya apapun, itu menjadi hoya. Ini yang menyebabkan tujuan persatuan tidak akan terwujud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man da'ila asabiyah, wa laisa minna min qata asabiyah, wa laisa minna man mata asabiyah. Bukan berlaku, kata Rasulullah SAW, orang yang menyeru, orang yang mengajak untuk kembali kepada asabiyah, kembali kepada persekutuan, kembali kepada hizbiyah, golongan, dan bukan berlaku orang yang berjuang karena asabiyah, dan bukan berlaku orang yang mati karena asabiyah. Maka disinilah pentingnya kita harus memahami sumulat Islam, bahwa Islam adalah agama yang hak yang mengatur segala dimensi kehidupan manusia, dan kata kuncinya kalau ingin umat Islam menang dan dimenangkan oleh Allah adalah bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Landasannya adalah iman, dan kita jadikan masjid ini sebagai pusat poros kemenangan dan kebangkitan umat Islam. Kita jadikan masjid ini sebagai poros kebangkitan dan peradaban umat Islam. Karena di antara tiga yang ingin saya sampaikan, di antara puasa dan kurban itu, di samping kita berjawab dan berjihad fisabilillah menuju ukhuwah Islamiyah, yang terakhir adalah kembali ke masjid. Masjid inilah benteng umat Islam yang terakhir. Masjid inilah kita jadikan tempat membangun ukhuwah Islamiyah. Yang sangat representatif adalah masjid untuk membangun umat Islam lintas organisasi, lintas ormas, lintas gerakan Islam, apapun namanya. Yang penting semua masuk dalam keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah atau oleh. Semangatnya kalau kita bicara tentang masjid adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang membuka masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Puasa ini adalah sarana yang terbaik untuk kembali kepada Allah, kembali kepada masjid, khauf Allah, untuk berjuangkan agama Islam yang saat ini dari tantangan dakwahnya begitu masif dan begitu radikal. Inna Allaha la yuhibbu qaumin hatta la yuhibbu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat Allah, mudah-mudahan melalui tugas singkat ini jadi renungan kita bersama bahwa saat ini Indonesia, kalau kita bicara Indonesia maka kita tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam, karena Islam mayoritas dan kita dalam kondisi termarginalkan. Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa perubahan besar, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haj Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah wala dzikrullahi akbar aqimis shalah